Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Jaini, DK 118. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan video sejarah tentang perlawanan rakyat Indramayu terhadap pendudukan Jepang pada tahun 1944. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, masa pendudukan Jepang merupakan salah satu periode yang berat. Penjajahan ini meninggalkan penderitaan mendalam bagi rakyat di berbagai daerah. Meski demikian, di balik tekanan dan kekerasan, muncul berbagai bentuk perlawanan rakyat. Salah satunya adalah perlawanan rakyat Indramayu pada tahun 1944. Perlawanan ini lahir dari penderitaan akibat kebijakan Jepang yang sangat merugikan rakyat, khususnya di bidang pangan. Jepang menduduki Indonesia sejak tahun 1942. Setelah berhasil mengalahkan Belanda, pada awal kedatangannya, Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia dan menjanjikan kemerdekaan. Namun kenyataannya, Jepang justru menerapkan pemerintahan militer yang keras dan otoriter. Indonesia dijadikan sebagai daerah pendukung Perang Asia Timur Raya. Semua sumber daya alam dan tenaga rakyat diarahkan untuk kepentingan Perang Jepang. Rakyat dipaksa bekerja keras, menyerahkan hasil bumi, serta tunduk pada peraturan militer. Kehidupan rakyat semakin sulit karena kelangkaan bahan makanan dan tekanan dari aparat Jepang. Indramayu merupakan daerah yang dikenal sebagai penghasil padi. Kondisi ini membuat wilayah Indramayu menjadi sangat penting bagi Jepang sebagai lumbung pangan. Jepang menerapkan kebijakan wajib setor padi sangat memberatkan rakyat. Sebagiannya besar hasil panen harus diserahkan kepada Jepang, sementara rakyat tidak diberi kebebasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Akibatnya, meskipun hidup di daerah subur, rakyat Indramayu mengalami kelaparan dan penderitaan. Penyebab utama perlawanan rakyat Indramayu adalah penolakan Jepang terhadap permintaan rakyat untuk menikmati sebagian hasil panen padi. Rakyat berharap dapat menyisihkan sedikit hasil panen untuk dikonsumsi sendiri. Permintaan ini disampaikan secara damai, namun Jepang menolak dengan tegas dan tetap memaksa rakyat menyerahkan seluruh hasil panen. Sikap Jepang yang tidak manusiawi ini memicu kemarahan rakyat dan menjadi faktor utama munculnya perlawanan. Perlawanan rakyat Indramayu mulai terjadi pada bulan April 1944. Peristiwa ini pertama kali muncul di Kaprongan, Karangampel. Rakyat secara spontan menolak kebijakan wajib setor padi. Perlawanan ini tidak direncanakan secara matang, melainkan muncul sebagian luapan kemarahan akibat penderitaan yang terus-menerus dialami rakyat. Perlawanan yang awalnya terjadi di satu wilayah kemudian berkembang ke daerah lain, seperti Cidempet dan Loh Benar. Semakin banyak rakyat yang bergabung dalam perlawanan ini, semangat perlawanan menyebar dengan cepat antar desa, menunjukkan bahwa penderitaan yang dialami rakyat dirasakan secara merata. Meskipun tidak terorganisasi, perlawanan ini mencerminkan keberanian rakyat dalam menghadapi penindasan.
Perlawanan rakyat Indramayu memiliki beberapa ciri khas. Pertama, perlawanan bersifat spontan dan tidak terencana. Kedua, tidak memiliki organisasi dan pemimpinan yang jelas. Ketiga, rakyat menggunakan alat seadanya dan tidak memiliki persenjataan modern. Keempat, perlawanan dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Jepang, bukan untuk merebut kekuasaan. Hal ini membuat perlawanan memiliki keterbatasan dalam menghadapi kekuatan militer Jepang. Jepang menanggapi perlawanan rakyat Indramayu dengan tindakan keras. Pasukan militer Jepang dikerahkan untuk menumpas perlawanan. Banyak rakyat yang ditangkap, disiksa, bahkan menjadi korban kekerasan. Jepang juga meningkatkan pengawasan terhadap desa-desa untuk mencegah terjadinya perlawanan lanjutan. Dengan kekuatan militer yang jauh lebih besar, Jepang berhasil menghentikan perlawanan rakyat. Penumpasan perlawanan menimbulkan dampak sosial yang besar bagi rakyat Indramayu. Banyak rakyat mengalami trauma dan hidup dalam ketakutan. Namun di sisi lain, perlawanan ini memperkuat kebencian rakyat terhadap penjajahan Jepang. Semangat perlawanan dan keinginan untuk merdeka tetap hidup di hati rakyat, meskipun berada di bawah tekanan yang berat. Perlawanan rakyat Indramayu terjadi akibat kebijakan Jepang yang memaksa rakyat menyerahkan hasil panen padi. Perlawanan ini bersifat spontan, tidak terorganisasi, dan dilakukan dengan alat seadanya. Meskipun mudah ditumpas oleh Jepang, perlawanan ini memiliki nilai sejarah yang penting karena menunjukkan keberanian rakyat dalam menghadapi penindasan. Perlawanan rakyat Indramayu menjadi bukti bahwa penderitaan tidak mematikan semangat juang rakyat Indonesia. Peristiwa ini merupakan bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Dengan memahami sejarah ini, kita diharapkan dapat menghargai perjuangan para pendahulu dan menjaga kemerdekaan yang telah diraih. Demikian video penjelasan saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.